dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Truk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa mana? Truk tunggal ada di mana, Wira? Truk tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Bukit Perinduan? Apakah nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Ya, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Ya, Nek. Terima kasih. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Nek. Kemana perempuan tua itu? Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang pertama ini didukung oleh para pelaku. Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Naryo sebagai Kisabrang, Heristiono sebagai Kimujur, dibantu oleh Ashari, Rifki dan Suryadin. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah pengantin kembang Kemboja telah diceritakan, akhirnya Desa Sendang Karang sirna dari muka bumi setelah desa itu diserang terus-menerus oleh Mak Rompang, sehingga penduduknya meninggalkan desa dan mengungsi ke tempat lain. Pemusnahan itu dilakukan oleh Mak Rompang adalah karena balas dendam turun-temurun yang telah berumur ratusan tahun. Namun dendam Mak Rompang itu tampaknya belum akan berakhir, karena orang-orang yang dikejar oleh Mak Rompang masih ada yang selamat, yaitu Kimujur dan Nyisepi. Bahkan kedua orang ini mempersiapkan diri lebih dari 50 tahun untuk suatu waktu akan membuat perhitungan dengan Mak Rompang. Sementara itu pula, setiap gadis yang mempunyai tai lalat di bibirnya tentu akan menjadi inceran Mak Rompang bila gadis itu akan menikah. Jadi umurmu sudah 14 tahun ya? Kata Mak begitu. Apa tandanya, Wulan? Saya lahir ketika terjadi gempa di desa ini 14 tahun yang lalu. Oh, begitu. Wah. Kamu sudah besar ya? Cantik. Apalagi ada tai lalat di bibirmu. Maaf Kisabrang, saya harus ke sawah.
mengantarkan makanan ini untuk kedua orang tua saya? Buat apa buru-buru? Sekalian saya bilang pada Bapak bahwa Ki Sabrang datang. Tidak usah, tidak usah. Saya kemari hanya mau melihat kamu. Kalau saya datang seminggu lagi kemari, kamu mau apa? Hah? Mau baju bagus? Mau perhiasan yang mana? Tidak usah, Ki. Terima kasih. Jangan malu-malu. Saya akan belikan yang terbagus. Saya akan belikan yang lebih bagus dari baju yang kamu pakai ini. Tidak usah, Ki. Saya tidak perlu baju bagus. Saya tidak perlu perhiasan. Jangan menolak pemberian. Tidak baik. Apalagi pemberian dari saya. Ki, jangan, Ki. Lepaskan tangan saya ini. Bulan. Maaf, ada tamu. Saya tidak tahu. Siapa kamu, ha? Saya Batara, kawan kakak Wulandari. Silakan duduk, Kang Batara. Sebentar lagi kakak saya datang dari pasar. Biar saya susul saja ke pasar. Tidak usah. Tadi Kang Mandita bilang bahwa Kang Batara disuruh menunggu. Tapi saya... Baiklah. Saya pergi dulu. Seminggu lagi saya kembali kemari. Iya, Ki. Selamat aku. Siapa itu, Wulan? Itu, Kang. Orang yang membantu Bapak dulu. Membantu bapakmu? Iya. Ketika panen gagal, dia meminjamkan uang pada Bapak untuk biaya hidup sehari-hari. Oh, begitu? Iya. Mandita sudah lama berangkat ke pasar? Belum, Kang. Baru saja. Maaf, Kang Batara. Saya ke sawah dulu mengantarkan ini untuk Bapak dan Emak. Iya. Biar saya menunggu Mandita di sini. Iya, Kang. Aduh, Kang Batara menunggu kakakku. Padahal Kang Mandita tidak menyuruh menunggu dia. Biar sajalah. Yang penting aku sudah selamat dari gangguan Ki Sabrang tadi. Kamu yang bernama Batara, ha? Iya. Kurang ajar. Aduh. Kenapa menempeleng saya? Apa salah saya? Kamu telah mempermainkan Wulandari. Siapa yang bilang? Wulandari yang bilang. Bohong. Siapa kalian, ha? Ini aku, kenalkan. Aduh. Ini lagi. Aduh. Pingsan dia. Bagus. Biar dia kapok. Dova, bagaimana kalau aku bunuh saja anak ingusan ini? Jangan. Ki Sabrang berpesan hanya diberi pelajaran, bukan dibunuh. Tapi anak ini seperti menantang aku. Sudah. Mari kita menemui Ki Sabrang untuk minta upahnya. Ayo. Mampus kamu. Aduh, pinggangku. Kenapa kau, nak? Jangan pukul aku. Jangan. Tidak akan memukul kau. Aduh, pinggangku. Mari aku obati. Bagaimana rasanya sekarang? Masih. Hilang sakitnya? Sudah hilang sakitnya. Sudah, Kek. Aneh, hilang sakitnya. Terima kasih, Kek. Masuklah ke dalam rumahmu. Nanti mereka datang lagi. Ini bukan rumah saya, Kek. Ini rumah kawan saya. Kakek siapa? Panggil saja Ki Mujur. Terima kasih, Ki Mujur. Melihat anak laki-laki ini mengingatkan aku pada seseorang. Apakah mungkin anak ini anaknya? Atau mungkin cucunya? Sudahlah. Itu masa silam. Kalau betul ini adalah keturunannya, lebih baik aku tinggalkan cepat-cepat tempat ini sebelum orang tuanya datang. Ki, tunggu, Ki. Anak itu mengejarku. Ki Mujur, tunggu, Ki. Boleh saya ikut Ki Mujur? Ikut aku. Ki Mujur orang hebat. Saya mau belajar pada Ki Mujur. Jangan, nak. Rumahku jauh. Nanti orang tuamu marah. Saya sudah tidak punya orang tua, Ki. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Kenapa orang tuamu meninggal, nak? Saya tidak tahu, Ki. Tapi kata nenek, bapak dan ibu saya meninggal ketika mengungsi. Mengungsi? Mengungsi kemana? Mengungsi kemari. Jadi orang tuamu bukan asli orang sini?
Bukan, Ki. Lalu asal orang tuamu dari mana? Tidak tahu, Ki. Nenek tidak pernah bilang pada saya. Jangan-jangan kedua orang tua anak ini berasal dari Sendangkarang. Sekarang kau tinggal sama siapa? Sama kakek dan nenek saya, Ki. Siapa nama kakek dan nenekmu itu? Nama kakek saya Sena. Sedangkan nama nenek saya Patmi. Oh, Gusti. Betul dugaanku. Pemuda ini mirip Patmi. Dan ternyata benar. Dia cucu Patmi. Ya, pasti orang tua anak ini tewas ketika mengungsi dari Sendangkarang. Rupanya Patmi kawin dengan Sena. Kenangan lama. Ki Mujur, kenapa diam? Iya, namamu siapa? Batara, Ki. Batara. Umurmu pasti sekitar 16 atau ya? 16 tahun, Ki. Nah, Batara, minta izinlah dulu pada kakek dan nenekmu. Karena tempatku jauh sekali. Lebih baik tidak minta izin, Ki. Loh, kenapa begitu? Biasanya tidak dikasih, Ki Mujur. Bilang pada kakek dan nenekmu ya, bahwa aku berasal dari desa Sendangkarang. Pasti mereka mengizinkanmu. Sendangkarang? Di mana itu, Ki? Sudahlah, bilang saja begitu. Baik, Ki. Nah, kalau begitu, datanglah ke tempatku di puncak Gunung Raya. Aku tunggu. Hah? Jauh sekali. Kan sejak semula aku sudah bilang jauh. Nah, kalau kau berminat, datanglah. Tapi kalau tidak, ya jangan. Baik, Ki. Tiro, bagus kan baju ini? Iya, Ki Sabrang. Bagus. Nah, kalau perhiasan ini bagaimana? Wah, pasti mahal harganya. Kalau untuk pesanan anakmu, tentu aku belikan yang bagus dan yang mahal. Anak saya, Ki? Iya, kenapa? Rasanya anak saya tidak pernah memesan barang seperti ini. Wah, Ki Sabrang, mana terbayar oleh kami baju-baju dan barang perhiasan seperti ini. Sudahlah, panggil saja anakmu kemari. Iya, Ki, iya. Wulan. Bapak memanggil saya? Ini, Ki Sabrang memanggilmu. Celaka aku. Laki-laki tua ini datang lagi. Nah, Wulandari, lihat ini. Lihat. Pesananmu sudah aku belikan semuanya. Ambillah. Ayo, pakailah. Kau memesan ini, Wulan? Tidak, Pak. Saya tidak pernah pesan apa-apa. Sudah. Jangan diributkan. Ini aku yang belikan untuk anakmu, Tiro. Nah, Wulan, ambillah. Ini semua hadiah dariku untukmu. Terima kasih, Ki Sabrang. Saya tidak berani mengambil pemberian ini karena... Karena... Kenapa? Saya merasa tidak pantas memakainya. Maksud saya tidak biasa memakai barang-barang yang mahal seperti ini. Justru sekarang kamu harus pakai ini. Harus belajar memakai barang-barang mahal seperti ini. Terima kasih, Ki Sabrang. Saya tidak berani menerimanya. Rupanya anakmu masih malu-malu, Tiro. Nah, berikanlah nanti baju-baju dan perhiasan ini kepadanya ya. Jangan, Ki. Saya tidak berani menerimanya. Bawa sajalah kembali, Ki. Kau jangan menolak maksud baikku, Tiro. Nah, berikan semua ini pada anakmu nanti. Ki Sabrang, tunggu, Ki. Ada apa lagi? Ini, Ki. Uang tunggakan saya minggu lalu. Aku datang kemari bukan untuk menagih uang tunggakanmu, tapi mengantarkan baju-baju dan perhiasan pesanan Wulandari, tahu? Dengan tenang Ki Sabrang meninggalkan Bapak Wulandari yang masih berdiri diam di halaman rumahnya. Sedangkan baju-baju dan perhiasan yang diberikan oleh Ki Sabrang masih terletak di atas amben. Wulan, kenapa kamu pesan baju-baju dan perhiasan ini pada Ki Sabrang? Saya tidak pesan apa-apa, Pak. Lalu, kenapa dia bawakan ini untukmu? Saya tidak tahu, Pak. Atau kamu... apakah Ki Sabrang pernah menemuimu? Iya, seminggu yang lalu. Hah? Bahkan dia menarik-narik tangan saya. Saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Saya takut, Pak. Celaka.
Ki Sabrang punya maksud tertentu pada anakku. Akhirnya datang juga pemuda itu. Setelah 1 bulan aku tunggu. Susunan tulangnya bagus untuk seorang calon pendekar. Aku merasakan itu ketika aku mengurut badannya dulu. Dia terjatuh. Ya belum biasa menaiki tempat yang terjal seperti ini. Ki Mujur. Tempat Ki Mujur ini jauh dan sulit untuk didatangi. Tapi kau sampai juga kan kemari? Iya Ki, karena saya sudah bertekad bahwa saya akan belajar pada Ki Mujur. Tekadmu boleh dipuji. Sekarang tinggal kemauanmu untuk belajar padaku. Terima kasih Ki. Jadi Ki Mujur menerima saya untuk menjadi murid? Oh, itu tergantung kamu, Batara. Terima kasih Ki. Saya akan berlatih tekun Ki. Nah, sudah minta izin pada kakek dan nenekmu? Sudah Ki. Mula-mula mereka tidak memberi izin Ki. Tapi setelah saya bilang bahwa yang akan menjadi guru saya adalah orang yang berasal dari Sendang Karang, maka kakek dan nenek terkejut. Lalu mereka berunding. Lama mereka memutuskan. Itu sebabnya saya terlambat datang kemari Ki. Mari duduklah di sini. Aku akan bercerita sedikit padamu agar kau tahu tentang desa Sendang Karang. Ki Mujur bercerita pada Batara tentang desa Sendang Karang yang sudah punah. Bahkan Ki Mujur menceritakan kepada Batara penyebab kepunahan desa itu. Hanya saja Ki Mujur tidak menceritakan apa hubungan dirinya dengan nenek Batara. Sehingga sedikit demi sedikit rasa cinta pada desa asal timbul pada diri Batara. Bahkan perasaan ingin balas dendam pun mulai bersemi di dalam dada pemuda tanggung yang tampak gagah itu. Ya, begitu kisah desa yang hilang itu, Batara. Aku adalah orang sana. Kau pun orang sana. Walau kau hidup dan dibesarkan di Lubuk Mentili. Iya, Ki. Sekarang saya mengerti. Hanya satu pesanku padamu. Jangan kau tanyakan hal ini pada kakek dan nenekmu. Kasihan mereka. Nanti kenangan pahit akan timbul lagi pada diri mereka. Iya, Ki. Jadi pembalasan dari Mak Rompang itu pasti akan datang. Hanya kita tinggal menunggu waktu. Iya, Ki. Wulan, bapakmu mana? Siapa orang ini? Kumisnya tebal, sedangkan wajahnya beringas. Bapakmu ada? Tidak ada, tapi akan saya panggilkan. Tidak usah, aku hanya perlu menemuimu. Menemui saya? Iya, namaku Bukas. Aku disuruh Ki Sabrang untuk menanyakan tentang baju-baju dan perhiasan pemberian Ki Sabrang untukmu. Ada? Kebetulan saya akan mengembalikan pemberian Ki Sabrang itu. Saya disuruh kemari hanya untuk melihat apakah baju dan perhiasan itu kamu pakai. Saya tidak pernah memakainya. Mulai sekarang, kamu harus memakainya. Kalau tidak kamu pakai, berarti kamu menghina Ki Sabrang. Permisi. Aku dipaksa untuk memakainya. Apa hasilmu ke sana, Bukas? Maaf, Ki Sabrang. Dia tidak mau memakai pemberian Ki Sabrang. Kurang ajar. Lalu? Saya ancam dia, Ki. Apa kamu bilang sama dia? Saya bilang dia harus memakai pemberian Ki Sabrang. Kalau tidak, sama saja dengan menghina Ki Sabrang. Lalu dipakainya? Tidak, Ki. Tolol kamu. Mungkin besok akan dipakainya, Ki. Baik. Besok aku ke sana. Celaka. Ki Sabrang datang lagi. Saya takut. Bapak! Ada apa, Wulan? Ki Sabrang datang lagi. Saya takut, Pak. Pergilah ke tetangga sebelah. Biar bapak yang menghadapinya. Ayo. Iya. Ada kamu? Ada, Ki. Mana anakmu? Yang mana, Ki? Yang perempuan, Wulandari. Ki, sedang pergi ke tempat famili. Tentu dia ke sana memakai baju yang aku belikan, kan? Tidak, Ki. Ini baju-baju yang Ki Sabrang belikan. Loh, kenapa tidak dipakainya, Tiro? Memang tidak, Ki.
Karena baju-baju dan perhiasan ini akan saya kembalikan. Berani kamu mengembalikan? Hah? Ya, karena anak saya tidak berani menerima pemberian ini, Ki. Oh, kau jangan mengecewakan aku, Tiro. Kau harus terima. Saya berterima kasih atas kebaikan Ki Sabrang. Tapi saya tidak berani menerima pemberian yang begini mahal. Kau orang yang tidak tahu dikasihani, Tiro. Hutang-hutangmu bulan ini aku diamkan saja. Bahkan anakmu aku belikan baju bagus dan perhiasan mahal seperti ini. Lalu apa maumu sekarang? Maaf, Ki. Saya hanya mau mengembalikan pemberian Ki Sabrang ini, lalu melunasi hutang saya bulan ini. Oh, begitu? Iya, Ki. Saya harap Ki Sabrang tidak tersinggung. Ini saya bayar hutang saya bulan ini. Ini, Ki. Dan ingat, bila kamu membayar hutang-hutangmu bulan berikutnya, harus tepat waktu. Oh iya, Ki. Maaf, Ki. Lega aku. Baju-baju dan perhiasan itu dia bawa kembali. Kenapa dikembalikan, Kang? Kan aku sudah bilang, ambil saja. Suni, Ki Sabrang memberikan barang-barang ini ada maksudnya pada anak kita. Apa salahnya, Kang? Itu kan berarti kita bebas dari hutang-hutang kita. Berarti Wulandari harus jadi istrinya yang kesekian. Apa salahnya? Jangan, Suni. Aku tidak mau anakku menderita batin. Lalu, Kang Diro mau kita menderita begini terus-menerus? Setiap bulan Ki Sabrang akan datang pada kita menagih hutang. Kita bayar. Lalu kapan lunasnya? Bunganya saja sudah lebih besar dari hutang kita. Andai kata kita bayar tiap hari pun, tidak akan pernah lunas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Diam kamu, Suni, diam. Apakah kamu mau menjual anak kamu pada bandot tua itu? Lalu apa lagi yang harus kita jual untuk membayar hutang bulan depan? Perhiasanku sudah habis. Semuanya sudah habis. Wulan? Kang Batara. Wulan, manakah kamu, Mendeta? Ada di rumah, Kang. Tidur. Oh, saya pikir dia ke sawah bersama kamu siang ini. Tidak, Kang Mandita tidak pernah mau kerja apa-apa kecuali tidur di rumah. Sejak dulu kerjanya hanya tidur terus. Kang Batara? Ya? Saya minta maaf atas kejadian dulu. Saya betul-betul menyesal karena Kang Batara sampai dipukuli oleh orang-orang Ki Sabrang. Siapa yang bilang padamu? Si Tambor. Dia melihat Kang Batara dipukuli. Bahkan dia melihat Kang Batara ditolong oleh seorang kakek. Sekali lagi saya minta maaf, Kang. Tidak apa-apa. Itu sudah kewajiban saya melindungi kamu. Karena kamu adalah adik kawan saya. Tapi saya malu sekali. Saya merasa... Jangan kamu pikirkan lagi. Saya bahkan merasa bahagia bisa melindungi kamu. Terima kasih. Lalu setelah kejadian itu, Kang Batara kemana saja? Kok baru kelihatan? Iya, saya baru datang dari tempat lain. Kang Batara kemana? Ke rumah famili di desa lain. Hei, Karti, kalau sekali lagi kamu terlambat membayar hutangmu, aku sita sawahmu ini. Ki Sabrang, saya mau pulang dulu. Kamu takut? Iya. Dia sudah melihat kamu. Tidak usah lari. Di sini saja. Dia kemari, Kang. Jangan takut, kan ada saya. Hei, mana babakmu? Di rumah, Ki. Kenapa dia tidak ke sawah, Bapak sedang demam, jadi saya yang disuruh ke sawah. Kalau tidak dikerjakan sawahmu ini, bagaimana kalian akan membayar hutang kalian bulan depan? Iya, Ki. Lalu kamu tidak mengerjakan sawahmu ya? Mengerjakan? Jangan bohong kamu. Dari tadi aku perhatikan, kamu cuma ngobrol dengan cecungo ingusan ini. Pacarmu ya? Tidak, Ki. Wulandari bagaikan tidak berdarah wajahnya ketika bentakan-bentakan Ki Sabrang datang bertubi-tubi, sedangkan Batara hanya memperhatikan dengan perasaan panas. Batara, dari mana? Dari rumah Wulandari ya, Gus ya? Bukan. Alah, memang iya. 1 bulan kan kamu di rumah Wulandari, ya kan? Siapa bilang, Tembong? Saya yang bilang. Gus, saya dari rumah famili. Jadi baru pulang dari rumah famili ya? Iya. Kalau baru pulang dari rumah famili, jangan Wulandari saja yang dilihat. Tuh, ke sana. Kemana? Tuh, ke rumah Gandini. Buat apa ke sana? Ya, buat menemui Gandini. Karena dia menunggumu. Ada-ada saja kamu. Betul, Batara.
Siapa yang tidak akan menunggu-nunggu pemuda yang gagah seperti Batara? Hah? Hidung mancung, kulit putih bersih, rambut ikal. Wah, tubuhmu tinggi dan tegap. Andai kata saya segagah kamu, maka pasti saya yang ditunggu-tunggu seisi desa. Kalau saya tidak pulang-pulang, wah, ya, pasti ditunggu-tunggu. Kamu gagah juga. Hidung manis, pesek, kulit putih, gelap, badan kontet, perut buncit sekali. Wah, lah kan tidak mungkin ditunggu orang, hah? Batara, kamu memang ditunggu Gandini. Saya tidak bohong. Sudahlah, mana mungkin saya berteman dengan gadis seperti itu, Tembong. Orang tuanya saja kaya raya. Sedangkan saya tidak punya orang tua. Saya hanya tinggal bersama kakek dan nenek dalam hidup yang sederhana. Nah, ini kesempatan menjual ketampanan untuk bisa hidup di rumah orang kaya. Sudahlah, tidak usah bermimpi. Ya, kalau dibandingkan Wulandari, tentu Gandini tidak ada apa-apanya. Wulandari jauh lebih cantik kan? Dan yang bikin orang terkesima pada Wulandari, tai lalat di bibirnya. Kamu ada-ada saja, Tembong. Tapi ini betul, Batara. Kamu ditunggu Gandini. Kamu datang ke rumahnya sekarang aja. Bagaimana, Tembong? Sudah kamu bilang pada Batara? Sudah. Lalu dia bilang apa? Oh, dia bilang besok siang kamu harus menunggunya di pertigaan jalan desa. Dia bilang begitu, Tembong? Iya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke rumahnya. Baik, saya akan tunggu dia besok di sana. Aduh, Batara, hampir saya gagal. Gagal kenapa? Gagal mencarimu. Ada apa? Kamu ditunggu Gandini siang ini di pertigaan jalan. Buat apa? Penting katanya. Tidak usah. Saya tidak pernah merasa penting bertemu dengan dia. Tapi ini penting. Aneh kamu, Tembong. Saya kan tidak begitu kenal dengan dia. Kok tiba-tiba harus menemuinya? Tolonglah, Batara. Kalau tidak, saya akan malu. Malu? Iya, karena saya yang menjanjikan pada dia bahwa kamu akan menemuinya. Aduh, Tembong. Buat apa kamu berjanji begitu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin ngobrol saja sama Gandini. Nah, agar ngobrol itu bisa lama, saya menjanjikan macam-macam pada dia. Termasuk menjanjikan bertemu dengan kamu. Jadi kamu menjual saya, Tembong? Tapi kamu mau kan? Mau kan menolong saya? Baiklah, untuk sekali ini saja. Wah, kamu memang sahabat yang sejati, Batara. Sahabat yang istimewa. Udah capek aku berdiri di sini. Baru dia datang. Sudah lama menunggu saya? Iya, sudah. Maaf, saya ada perlu sehingga terlambat. Tidak apa-apa. Yang penting kan Kang Batara datang. Iya. Kang Batara ada perlu dengan saya? Aku harus bilang apa? Aku tidak punya urusan dengan gadis ini. Ini kerjaan si Tembong. Bilanglah, saya siap untuk mendengarkan. Harus bilang apa ya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bahwa saya akan meninggalkan desa ini. Jadi inilah pertemuan kita yang terakhir. Oh, jadi Kang Batara akan pergi jauh? Iya. Maaf, saya permisi dulu. Salah, dia ingin bertemu dengan aku. Hanya mau bilang itu. Kau kecewa, Gandini. Seperti ada yang bicara padaku. Iya, seperti suara orang tua bicara padaku. Tidak ada siapa-siapa di sekelilingku. Jangan khawatir, Nak. Siapa, Nenek? Tidak ada siapa-siapa. Kisabrang, kok hari ini lesu betul kelihatannya? Apakah Kisabrang menderita rugi ya? Ya, begitulah. Tidak seperti kamu, bocah. Ya. Penginapanmu tetap ramai. Rumah makanmu tetap laku. Kamu tidak memikirkan apa-apa lagi. Ya, kalau berdagang memang begitu, Ki. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Ya, saya pun tidak selalu untung, Ki. Kadang-kadang ada yang menginap tidak bayar. Bahkan dia menginap sampai seminggu lamanya, Ki. Ya, kalau rugi harta, bagiku tidak apa-apa, bocah. Tapi ini rugi perasaan. Oh, kalau begitu mudah, Ki. Cari hiburan saja.
Nah, misalnya datang ke rumah gadis yang disabrang taksir itu. Siapa Ki namanya? Wulandari. Nah, Wulandari. Bagaimana kabar gadis itu, Ki? Sehat, Ki? Hah? Sudah masuk dalam perangkap? Aku begini ini. Karena persoalannya rugi. Aku rugi, Pucat. Oh, soal dia, Ki. Gagal aku mendekatinya. Karena gadis itu tidak memandang sebelah mata kepadaku. Jadi, Ki? Entahlah, Bocah. Aku belum tahu apa yang seharusnya aku berbuat. Wah, orang seperti Ki Sabrang ini sebenarnya apa saja yang dikehendaki pasti dapat. Dan gadis itu tentu akan Ki Sabrang dapatkan. Walau mungkin secara perlahan-lahan, Ki. Ya. Aku harus perlahan-lahan membujuk gadis itu. Tidak bisa tergesa-gesa, Bocah. Ki, silahkan minum. Sejak tadi Ki Sabrang tidak menyentuh minuman itu. Ayo, Ki. Ya. Sebentar lagi aku minum. Wah, Bocah. Ada apa, Ki? Dari mana nenek itu masuk? Tiba-tiba saja dia sudah duduk di pojok itu. Mana, Ki? Itu. Mana? Aku tidak melihat dia masuk. Padahal aku duduk menghadap ke pintu sejak tadi. Wah, tidak ada siapa-siapa, Ki. Itu nenek yang memandang kemari. Itu mungkin karena Ki Sabrang kecapean, sehingga Ki Sabrang melihat yang tidak-tidak. Betul. Aku tidak bohong. Bah, kemana dia? Kok hilang? Apakah betul aku kecapean sehingga melihat yang bukan-bukan? Gandini. Nah, suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar jelas di dalam kamarku ini. Oh, apa yang jatuh ini? Bunga? Setangkai bunga kemboja. Bunga ini sudah layu. Terimalah sebagai tanda perkenalan kita. Sebagai tanda perkenalan? Nenek ada di mana? Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa bunga ini ada di sini? Tanda perkenalan. Aneh. Hah? Kuku ditiupnya. Orang tuamu sudah tidur, Mandita? Sudah. Kemana kita malam ini? Saya datang untuk pamit. Pamit? Mau kemana? Mau ke rumah famili besok pagi. Oh, lama? Mungkin lama. Jadi tidak kemana-mana kita malam ini? Tidak. Bagaimana kalau kita ke rumah Tembong? Buat apa? Main. Besok pagi baru kita pulang. Ayo. Kalau kau mau ke sana, ya terserah. Saya mau pulang. Kalau begitu, sama-sama kita keluar. Malam terasa sangat gelap. Kedua pemuda itu berjalan keluar rumah. Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Namun mereka tampak sudah biasa. Sehingga bagai berjalan di siang hari saja. Tanpa tersandung sedikit pun. Mandita berjalan di depan Batara. Sambil berjalan mereka ngobrol apa saja. Namun tiba-tiba langkah kaki Mandita terhenti. Dia melihat cahaya obor berada di depannya. Batara, kau lihat cahaya obor di depan itu? Iya, kenapa? Perempuan. Yang memegang obor itu perempuan. Sudah. Kita terus jalan saja. Dia seperti menunggu kita. Bukan. Iya. Nah, perempuan itu masih muda. Siapa tahu saya dapat jodoh malam ini, Batara. Batara dan Mandita berjalan perlahan-lahan menuju cahaya obor. Sedang pemilik obor itu tampaknya memang berhenti seperti menunggu mereka. Batara, perempuan itu masih muda. Kalau masih muda, kenapa? Ya, siapa tahu jadi jodohku. Apalagi kena cahaya obor di tangannya itu. Wajahnya sebentar terlihat, sebentar tidak. Membuatku penasaran. Seperti tidak ada lagi perempuan di desa ini. Semua gadis menolakku. Tidak ada yang memperhatikan aku selama ini. Itu karena kamu hidup tidak karuan, Mandita. Siang tidur, malam bangun. Seolah-olah kamu tidak ada semangat hidup, sehingga mereka tidak suka. Begitu kata mereka. Sudahlah. Mari kita jalan terus. Ayo. Dia benar-benar menunggu kita. Dia berhenti dekat pematang sawah itu. Mungkin. Nah, kita sudah semakin dekat dengan dia. Iya. Nah, betul kan? Perempuan ini masih muda. Perempuan ini sudah tua. Muda? Tua? Mukanya sudah keriput. Masih muda. Cantik lagi. Nah. Dia tersenyum padaku. Dek, nunggu Bang Mandita ya? Jalan terus. Kenapa? Jalan terus. Kamu tidak boleh lihat kawan senang. Hilang kesempatanku. Padahal dia senyum padaku tadi. Bagaimana kalau aku tunggu dia? Kasihan dia sendirian berjalan di tengah malam begini. Sekarang coba kamu lihat ke belakang. Hah? Wah,
Kemana dia? Hah? Cahaya obor pun tidak ada. Jadi sebenarnya yang kita lihat tadi itu bukan manusia, Mandita. Perempuan cantik tadi betul-betul tidak ada. Yang ada di belakang kita hanya kegelapan malam. Ketika malam telah berganti pagi, lalu perlahan-lahan berganti siang, matahari bersinar terik, namun angin semilir pegunungan menerpa sejuk, sehingga tidak terasa letih bila berjalan di siang hari. Begitu pula dengan Batara. Dia berjalan dengan langkah-langkah yang ringan, sambil bersenandung kecil. Di pundaknya terdapat sepotong bambu, sedangkan di ujung bambu itu terikat sebuah buntelan kecil. Di ujung jalan desa, di bawah pohon meranti, Wulandari berdiri dengan gelisah. Gadis cantik berkulit putih itu sebentar-sebentar melihat ke ujung jalan, sementara rambutnya yang panjang bergerak-gerak ditiup angin. Lalu ketika sosok Batara telah terlihat di ujung jalan, Wulandari menarik nafas panjang. Yang aku tunggu sudah kelihatan. Dia pasti lewat di dekat pohon meranti ini. Lalu aku harus bilang apa? Kalau dia menyapaku, apakah aku bilang sedang berteduh dari panas matahari? Padahal aku memang sengaja berdiri di sini menunggu dia. Tapi bagaimana kalau dia tahu bahwa aku menunggu dia? Apakah aku tidak malu? Apakah pantas seorang gadis menunggu seorang pemuda seperti yang aku lakukan ini? Semoga saja Kang Batara tidak tahu kalau aku menunggu dia di bawah pohon meranti ini. Kang Batara sudah semakin dekat. Aduh, dia memperhatikan aku. Aduh, Kang Batara sekarang berdiri di hadapanku. Dia memperhatikanku. Dia tersenyum. Aku harus berani bicara padanya. Wulan? Iya, Kang. Kamu dari sawah? Iya. Kang Batara membawa buntelan kecil. Pasti dia akan pergi jauh. Seperti yang aku dengar tadi malam ketika dia pamitan pada kakakku Mandita. Kang Batara mau pergi ya? Kamu tahu dari Mandita? Iya. Kang Batara mau kemana? Saya mau pergi ke rumah famili. Jauh? Iya, jauh. Di mana? Di lereng Gunung Raya. Apa betul Kang Batara punya famili di sana? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena dulu Kang Batara pernah bilang bahwa Kang Batara tidak punya sanak famili lagi kecuali kakek Sena dan nenek Padmi. Iya, saya memang tidak punya sanak famili kecuali kakek dan nenek. Maaf, saya sudah berbohong padamu. Lalu sebenarnya Kang Batara mau kemana? Saya akan pergi mencari pengalaman ke negeri orang. Kalau Kang Batara pergi, kakak saya pasti kesepian. Karena tidak punya teman. Kan masih banyak kawan-kawan kakakmu yang lain, Wulan. Iya, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan Kang Mandita, kecuali Kang Batara. Sudahlah, kamu tidak usah sedih, Wulan. Saya akan cepat kembali. Iya. Kenapa kamu menangis, Wulan? Saya takut kalau Ki Sabrang datang lagi. Tidak usah takut. Ki Sabrang pasti tidak akan berani berbuat macam-macam padamu. Saya takut. Tidak ada lagi orang yang akan membela saya. Bila Ki Sabrang datang. Dia pasti tidak akan mengganggumu. Wulandari, saya berangkat dulu ya. Salam saya untuk kakakmu. Iya, Kang. Kang Batara, sebenarnya aku mencintaimu, Kang. Sejak pertama Kang Batara menolong aku. Ketika aku terjatuh di pematang sawah dulu. Tapi sayang, Kang Batara tidak pernah tahu perasaanku ini. Wulandari masih memandang langkah-langkah kaki Batara yang semakin jauh. Dan ketika sosok tubuh pemuda gagah itu hilang di balik rerimbunan pohon di tikungan jalan, maka serasa hilang pula harapan Wulandari untuk bisa mencintai pemuda itu. Wulandari melangkah pulang ketika hari sudah merayap petang. Sedangkan di kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikan Wulandari. Pemuda itu lagi. Rupanya Wulandari sudah terpikat pada dia. Pemuda itu jadi batu penghalang. Aku tidak boleh kalah. Wulandari? Ki Sabrang? Dari mana kamu? Dari sawah, Ki. Sekarang mau kemana? Mau pulang, Ki. Maaf, saya duluan. Wulandari, tunggu sebentar. Dia tidak pedulikan aku. Bukankah yang duduk di pinggir jalan itu perempuan tua yang pernah aku lihat di rumah makan? Perempuan tua itu memperhatikan Wulandari. Tapi kenapa Wulandari tidak melihatnya? Nah, sekarang perempuan tua itu melihat ke arahku. Dia memandangku dengan tajam. Wajahnya sangat lesu sekali. Sekarang dia berdiri. Aneh, seolah-olah dia tidak punya tenaga untuk melangkahkan kakinya. Aduh, dia terjatuh. Hilang. Perempuan tua itu hilang.
Ayo, pasang kuda-kuda yang kuat. Dengan tenaga penuh, tendang lurus ke depan. Mulai. Bagus. Sekarang bergerak dengan jurus tendangan ekor naga. Mulai. Berhenti. Gerakan ini harus berputar cepat, Batara. Tendangan kaki kanan yang kamu lepaskan harus tendangan berputar. Baik, Ki Mujur. Siap. Mulai. Ketika malam telah tiba, barulah kedua guru dan murid itu berhenti berlatih. Batara duduk bersila di hadapan Ki Mujur, sedang kedua matanya tertutup rapat. Tampak jelas di keremangan cahaya obor bahwa pemuda itu sedang mengatur pernafasan. Setelah lama, barulah Batara membuka matanya, sedangkan Ki Mujur tersenyum puas memandang muridnya itu. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi tubuh Batara terlihat basah oleh keringat. Tubuh pemuda tanggung itu tampak mulai berisi. Bagaimana? Sudah bisa kau mengatur gerak langkahmu tadi, Batara? Sudah, Ki Mujur. Kalau begitu, besok pagi kita akan lanjutkan latihan ini dengan memakai sasaran serangan. Baik, Ki Mujur. Bagaimana kabar kakek dan nenekmu? Baik, Ki. Mereka kirim salam untuk Ki Mujur, walau mereka belum kenal dengan Ki Mujur. Terima kasih, Batara. Lalu bagaimana keadaan di desamu? Baik-baik saja, Ki. Hanya ada sebuah kejadian aneh yang saya alami. Kejadian apa itu, Batara? Saya pernah berjalan bersama seorang kawan saya pada malam hari, Ki. Di tengah jalan kami berdua melihat seorang perempuan berdiri memegang obor di tangan kanannya. Namun anehnya, kawan saya itu melihat bahwa perempuan itu muda dan sangat cantik. Sedangkan saya melihat perempuan itu sudah tua, bahkan sangat tua sekali. Karena tuanya, rasanya perempuan itu hampir tidak bisa berdiri. Betul, Ki. Perempuan tua itu hampir tidak bisa berdiri. Dia, Batara. Kau telah bertemu dengan dia. Siapa, Ki? Mak Rompang. Aneh. Kau melihatnya seperti nenek-nenek. Sedangkan kawanmu melihatnya seperti perempuan cantik. Apakah Mak Rompang itu sudah sampai waktunya untuk melakukan pembalasan? Siapa lagi yang akan menjadi korban keganasannya? Laki-laki tua itu tampak cemas mendengar cerita dari muridnya. Ki Mujur merasa bahwa bencana dari Mak Rompang akan segera tiba di desa Lubuk Mentilin. Ki Mujur merasa cemas ketika mendengar cerita Batara tentang perempuan aneh yang ditemuinya di desa Lubuk Mentilin tengah malam. Ki Mujur merasa bahwa perempuan itu pasti Mak Rompang. Dan yang dicemaskan oleh Ki Mujur adalah pembalasan Mak Rompang yang rasanya akan datang sebentar lagi. Tanda itu disimpulkan oleh Ki Mujur karena teman Batara melihat Mak Rompang dalam keadaan muda dan sangat cantik. Betul kan Dini, Batara sudah pergi 2 minggu yang lalu. Buat apa mengharapkan laki-laki seperti itu? Dia tidak punya perhatian pada saya. Dia sepertinya tidak suka sama saya. Gandini mulai cemberut. Dan kalau dia cemberut begitu, wah, dia bertambah cantik. Asik juga melihat wajah yang cantik ini. Iya kan? Dia tidak suka sama saya. Aku bilang saja Batara suka sama dia. Ya, supaya aku lebih lama ngobrol sama gadis cantik ini. Tembong. Betul kan Batara tidak suka sama saya? Yang bilang begitu siapa? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Percaya sama Tembong, karena Tembong yang paling tahu hati Batara. Betul. Nih, dengarkan. Dulu Batara pernah bilang sama saya bahwa Gandini kalau sedang cemberut pasti jadi lebih cantik. Betul dia bilang begitu? Betul. Berani sumpah? Bohong kamu. Kapan Batara melihat saya cemberut? Sedangkan bertemu saja baru sekali itu. Dia tahu kalau aku bohong. Sudah, saya mau pulang dulu. Tunggu dulu. Apa lagi? Mungkin Batara pernah lihat kamu cemberut, tapi kamu tidak tahu. Kapan Batara kembali? Kalau tidak ada halangan, mungkin seminggu lagi. Seminggu lagi? Iya. Kemana dia sebenarnya, Tembong? Dia sekarang pergi berdagang.
Berdagang? Dagang apa dia? Berdagang lada ke Muara Tembesi. Hebat dia ya. Oh, tentu. Dia bilang, kalau mau melamar kamu, dia harus banyak uang karena dia tidak mau melihat kamu sengsara setelah jadi istrinya nanti. Dia bilang begitu, Tembong? Iya. Seharusnya Kang Batara tidak usah begitu. Kalau dia mau jadi suami saya, maka seluruh harta kekayaan orang tua saya pasti untuk dia. Karena saya adalah anak satu-satunya. Harusnya aku yang jadi suamimu, Kandini. Aku senang sekali sama kamu. Sayang kamu tidak tahu. Kang Batara berdagang apa ke Muara Tembesi, Tembong? Berdagang lada. Karena lada sangat laku di sana. Bapak saya juga bilang begitu. Banyak orang-orang dari Singosari datang ke sana membeli lada. Lalu mereka bawa ke tanah Jawa. Ya, memang begitu. Aku sebenarnya tidak tahu masalah perdagangan lada. Hanya mendengar pembicaraan Ki Sabrang dengan Bapak Gandini. Tembong, saya mau pulang dulu Hari sudah mulai sore. Gandini, kapan kita ngobrol lagi? Kapan saja. Di mana Gandini? Datang saja ke rumah. Betul? Betul. Ini dia. Sudah lama aku ingin datang ke rumahnya. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Malah sekarang disuruh ke sana. Siapa itu? Dia berdiri di depan rumahku. Hah? Perempuan tua? Dia melihatku. Apakah dia mencari seseorang? Atau apakah nenek ini yang sering aku dengar suaranya? Tapi tidak pernah aku lihat wujudnya itu. Nenek mencari siapa? Tidak. Aku hanya melihat rumah ini. Rumah siapa ini? Rumah orang tua saya, Nek. Bagus ya rumah orang tuamu ini. Mengingatkan aku pada rumah orang tuaku dulu. Tapi itu dulu. Ya. Kira-kira seperti rumah inilah rumah orang tuaku. Apakah nenek yang sering bicara pada saya? Bicara padamu? Aku bicara padamu? Iya, nenek sering berbisik di kuping saya. Nenek bilang kita akan berkawan, bersahabat. Tapi selama ini nenek tidak pernah melihatkan bentuk. Dan sekarang nenek melihatkan wujud nenek pada saya. Bertemu saja kita baru kali ini, ya kan? Jadi kapan aku bicara padamu? Ya, saya hanya mendengar suara, tapi tidak pernah melihat wujud. Dan ini buktinya. Bukti dari nenek sebagai tanda persahabatan, kan? Saya memberikan ini? Iya, nenek memberikan kembang kemboja ini. Itu kembang mak rompang. Siapa namamu, Nak? Gandini. Gadis ini sudah diberi tanda oleh mak rompang berupa kembang kemboja. Tapi kembang itu sudah layu. Bertanda mak rompang dalam keadaan sangat tua. Kenapa nenek heran melihat saya? Nasibmu buruk, Nak. Buruk? Iya, sudahlah. Aku pergi. Sialan, enak saja meramalkan nasibku buruk. Dasar nenek peot. Perlahan, perempuan tua itu menjauhi rumah Gandini. Sedang Gandini memperhatikan langkah kaki tua yang masih gagah itu dengan bertolak pinggang. Kalau saja dia tahu bahwa perempuan tua itu adalah seorang pendekar sakti yang bernama Nyesepi, maka tentulah Gandini tidak akan bersikap demikian. Pemuda ini rajin sekali. Dia tidak peduli apa yang aku suruh. Selalu dia kerjakan tanpa mengeluh. Kini dia memikul air dari bawah sampai kemari dengan 40 batang bambu kecil yang aku ikat menjadi satu. Tetap dia lakukan walau sebenarnya sangat berat dan sulit. Karena dia harus melewati jalan yang terjal dan licin. Cepat, Batara! Jangan lambat begitu. Ya, langsung isi tempayan itu. Iya, Ki. Sudah berapa hari kamu memikul air dari bawah kemari, Batara? Sudah 38 hari, Ki. Dari mana kamu tahu? Saya hitung, Ki Mujur. Bagaimana kamu menghitungnya? Dari sini, Ki. Dari jumlah pikulan ini. Dulu, pertama-tama saya disuruh memikul air dari bawah sana. Jumlah pikulan ini dalam satu ikat ada 40 batang. Dan setiap hari, Ki Mujur mengurangi 1 batang. Kini pikulan ini tinggal 2 batang. Berarti sudah 38 batang pikulan yang dikurangi, Ki. Oh, bagus. Sekarang apa yang kau rasakan manfaatnya dari pekerjaan? Gerakan saya menjadi lebih enteng, Ki. Lebih ringan bila tidak membawa air. Nah,
kau sudah tahu manfaat dari pekerjaan ini, bukan? Karena selama ini jurus-jurus gerakan yang kau mainkan tidak enteng, tidak luas. Saya baru tahu, Ki, kalau itu manfaatnya. Nah, besok pagi kau akan memikul air dengan satu batang bambu. Aku mau kau memikul sambil berlari dari bawah ke sana. Ya, Ki, akan saya kerjakan. Bagus, di sini rupanya kamu ya. Oh, Kisabrang, kenapa kau ada di rumah ini? Hah? Kan kamu minta aku menemuimu di sawah hari ini. Kepala saya agak pusing, Ki. Baik. Nah, kamu sekarang harus bayar hutangmu hari ini. Tapi saya sedang sakit, Ki. Aku tidak mau tahu, Diro. Yang penting bagiku, kamu harus bayar hutang hari ini. Betul-betul saya mohon, Ki, agar saya diberi kelonggaran hari ini, Ki. Kalau sudah begini, kamu memohon seperti orang mau mati. Tapi giliran anakmu aku belikan baju bagus, perhiasan mahal, kamu tolak. Kali ini betul, Ki. Beri saya kelonggaran waktu, pasti akan saya bayar. Kapan akan kamu bayar? Hah? Iya, kira-kira seminggu lagi, Ki. Lama betul. Kamu tidak usah bayar. Tapi sawahmu yang di dekat pancuran itu akan aku sita. Aduh, Ki Sabrang, saya mohon, jangan, Ki. Beri saya kesempatan untuk mencicil hutang saya. Kalau kamu tidak bisa membayar cicilan hutangmu hari ini, maka sekarang sawahmu di dekat pancuran itu aku sita. Ki, tunggu, Ki. Ki. Benar-benar lintah darat orang itu. Apa kata Kisabrang, Kang? Dia mau menyita sawah kita yang di dekat pancuran itu, Suni. Betul kan kataku dulu? Kang, terima saja pemberian Kisabrang itu. Apa salahnya? Paling-paling Kisabrang akan menjadi menantu kita. Tapi kalau sekarang, malah sebaliknya. Dia akan menjadi orang yang selalu akan menyusahkan kita. Sudahlah, biarlah disita. Lalu apa lagi milik kita? Sawah yang di sebelahnya kan masih ada. Dengan sawah yang segitu, kita bertambah tidak akan sanggup mencicil hutang kita. Lalu, apa yang harus kita bayarkan pada lintah darat itu sekarang ini? Apa, Suni? Apa? Apa kamu punya simpanan? Apa kamu punya tabungan? Ya tidak ada. Sudah, diam kamu. Laki-laki itu memperhatikanku terus. Apa ada yang aneh dari bentuk tubuhku yang sudah tua ini? Maaf, nenek dulu pernah mampir di rumah makan itu kan? Tidak. Betul, seminggu yang lalu. Mungkin perempuan tua yang kau lihat itu mirip aku. Tidak, bukan mirip. Tapi memang nenek orangnya. Hanya waktu itu ada kembang kemboja di rambut nenek. Orang ini sudah bertemu dengan Mak Rompang. Siapa namamu, Kisana? Kisabrang. Sayang, nasibmu buruk. Memang dia yang aku lihat di rumah makan. Dia peramal hebat. Dia katakan nasibku buruk. Hai, tunggu dulu. Dia berjalan terus. Aku ingin bicara padanya. Aku ingin diramal yang lain. Aku harus susul dia. Aku tidak bisa menyusulnya. Padahal aku sudah berlari begini. Cepat sekali perempuan itu berjalan. Sehingga aku ketinggalan jauh. Masa mengejar perempuan tua seperti itu saja? Aku tidak sanggup. Nah, itu Wulandari menuju kemari. Lebih baik menunggu Wulandari daripada mengejar nenek-nenek. Sudah dua orang yang dijumpai oleh Nyi Sepi, yaitu Gandini dan Kisabrang. Namun keduanya membuat Nyi Sepi terkejut karena kedua orang itu sudah bertemu dengan Mak Rompang. Berarti setelah 50 tahun tidak terdengar berita tentang perempuan siluman itu, kini tanda-tanda dia akan muncul sudah ada, sehingga Nyi Sepi menjadi bergetar hatinya. Sementara itu, Ki Mujur sedang giat melatih Batara di puncak Gunung Raya di Padepokan Sri Kunting. Ketemu lagi aku dengan gadis cantik ini.
Bulan, kenapa jalanmu menunduk terus? Ki Sabrang? Tunggu dulu. Saya mau pulang, Ki. Sudah sore. Tunggu dulu. Aku mau bicara. Soal apa, Ki? Jual mahal kamu ya? Maaf, Ki. Saya harus pulang. Iya. Aku hanya mau menyampaikan bahwa hari ini sawah bapakmu di dekat pancuran itu aku sita. Lalu bagaimana hidup kami sehari-hari, Ki? Kalau sawah itu disita? Kamu tidak usah cemas. Agar sawah orang tuamu tidak jadi aku sita, maka sekarang tergantung padamu. Mau kan kamu menolong kedua orang tuamu? Sawah itulah yang terluas dari sawah kami yang lain. Mau kan kamu menolong orang tuamu, Bulan? Jawablah. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus menerima baju-baju dan perhiasan pembelianku. Maka orang tuamu akan aku bebaskan untuk membayar hutang bulan ini. Dan sawahmu tidak jadi aku sita. Saya? Jawablah. Apa susahnya menjawab iya? Kan beres. Kamu dapat hadiah dariku. Hutang orang tuamu bebas untuk bulan ini. Dan sawahmu tidak jadi aku sita. Baiklah, saya terima. Nah, begitu kan beres. Besok aku antarkan baju dan perhiasan itu ke rumahmu. Saya permisi. Kau pasti akan jadi istriku, Wulan. Aku belum pernah bertemu gadis secantikmu. Bujuk rayu Ki Sabrang merupakan awal bencana yang datang menerpa Wulandari. Namun Ki Sabrang memandang peristiwa itu sebagai suatu kemenangan. Bahkan ia tersenyum liar ketika betis gadis itu tersingkap ditiup angin senja. Sedang rambut panjang Wulandari terlepas dari ikatannya, lalu bergerak ke sana kemari mengikuti irama langkah kaki pemiliknya. Ki Sabrang menarik nafas panjang ketika sosok tubuh gadis cantik itu hilang di dalam keremangan senja. Sudah, jangan dipikirkan terus. Kamu itu bukan pembuat dosa, tapi pembela keluargamu daripada kakakmu Mandita. Dia tidak pernah memikirkan kesusahan hidup. Kerjanya hanya makan, tidur, cuma itu. Tapi saya takut. Takut sama siapa, Wulan? Sama bapakmu? Jangan kamu bingungkan. Nanti emakmu ini yang akan bicara pada bapakmu. Kapan baju-baju dan perhiasan itu diantar kemari? Besok pagi, Mak. Kamu benar-benar anak yang berguna, Wulan. Sehingga sawah kita tidak jadi disita oleh Ki Sabrang. Mak, saya takut pada Ki Sabrang. Jangan takut. Besok pagi, kalau Ki Sabrang datang, biar emak temani kamu. Suni, mau apa Ki Sabrang itu datang kemari pagi-pagi begini? Entah ya, Kang. Nah, dari jauh dia sudah senyum-senyum. Mungkin dia mau berdamai dengan kita. Damai? Damai tentang apa? Mungkin tentang sawah kita. Wah. Kalian rupanya sengaja menunggu aku pagi ini, ha? Tidak, Ki. Silakan duduk. Iya. Kalian pasti menunggu aku. Cuma mungkin kalian malu mengakuinya. Tidak apa-apa. Masih gelap hari. Aku sudah berangkat kemari. Ya, takut kesiangan sampai kemari. Sehingga kalian akan kecewa. Mana Wulandari? Ada, Ki. Bulan? Ya, Mak. Kemari sebentar. Ya, Mak. Nah, duduk dekat emak di sini. Iya, Mak. Ada apa ini, Suni? Mungkin kau belum tahu, Tiro, bahwa sawahmu tidak jadi aku sita. Sedangkan hutangmu bulan ini aku anggap lunas. Nah,
Apa aku bukan orang baik, Diro? Hah? Bukan orang baik? Hah? Bahkan seluruh orang di desa ini mengatakan bahwa Ki Sabrang adalah orang baik, penolong sesama orang. Nah, ini. Aku datang kemari memberikan baju ini kembali kepada anakmu. Nah, ini perhiasan. Ini perhiasannya. Ternyata barang-barang ini memang milikmu, Wulan. Dulu aku antar kemari. Kamu tidak mau. Lalu aku bawa pulang kembali. Tapi ternyata sekarang kamu memang mau. Itu sebabnya aku antarkan kembali pagi ini. Apa maksud Ki Sabrang mengantarkan barang-barang ini kembali? Diro, kemarin sore aku bertemu dengan anakmu. Dia bersedia menerima pemberianku ini. Asal sawahmu tidak aku sita. Nah, sudah jelas kan? Jadi, anakmu ini adalah pembela keluarga. Dia pembelamu, pembela istrimu. Kau patut bangga punya anak seperti ini. Nah, Wulan, ini terimalah. Dan aku harap barang-barang ini dipakai ya. Terima kasih, Ki Sabrang. Ki Sabrang telah berbaik hati pada kami. Tunggu, Ki. Sudah, jangan banyak protes kamu. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus pergi. Aku banyak urusan. Kenapa jadi begini? Kenapa kamu mau menerima barang-barang ini, Wulan? Hah? Lalu, kalau sawah kita disita, akan bagaimana hidup kita, Pak? Kenapa kamu harus takut pada hidup? Kenapa? Kenapa kamu main terima saja pemberian ini? Kenapa tidak tanya dulu pada bapakmu? Akang. Sudah membela kita. Kok dimarahi? Kamu tahu kan, Suni? Kamu tahu kan maksud Ki Sabrang dengan memberi barang-barang ini untuk anak kita? Tahu kan? Iya, tahu. Maksud Ki Sabrang itu kan bukan maksud yang buruk. Aku lebih baik disita sawah itu daripada mengorbankan anak seperti ini. Kang Diro tidak tahu berterima kasih. Maafkan Wulan, Bapak. Wulan takut. Wulan takut pada Ki Sabrang. Takut, tapi pemberiannya kamu terima. Orang tuamu tidak ada kan kali ini? Tidak ada, semua pergi. Nah, kebetulan. Kebetulan kenapa? Ya, kalau orang tuamu ada, saya malu bertemu begini. Tidak apa-apa. Orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain. Jadi tidak apa-apa kalau saya sering datang kemari? Boleh. Kalau ada berita dari Kang Batara. Tembong, mana? Kok Kang Batara belum juga datang? Padahal sudah lebih dari 2 minggu. Mungkin dia sibuk berdagang. Nanti kalau Kang Batara datang, tolong bilang supaya tidak berdagang lagi ya. Harta orang tua saya banyak kok. Tidak akan habis dimakan 7 turunan. Iya. Akan saya bilang. Lama-lama Batara yang untung kalau begini. Aku cuma dianggap sebagai penghubung saja. Aku harus maju. Aku harus menyodorkan diri. Jangan Batara terus yang jadi bahan omongannya. Tapi saya juga mau ikut makan harta orang tuamu. Boleh kan? Makan harta orang tua saya? Iya. Kan katanya tidak habis 7 turunan. Oh, begitu. Kalau kamu mau ikut makan harta orang tua saya, kamu harus jadi menantu orang tua saya. Wah, mau. Saya mau. Tapi, siapa yang akan jadi istrimu? Sedangkan saya anak satu-satunya. Ya, siapa saja. Betul, siapa saja? Iya. Tembong. Ya, ada apa? Kalau senja-senja begini. Wah, asik. Kan ini berbisik di kupingku. Alangkah bahagianya kalau aku jadi suaminya. Tiap hari aku akan dibisiki seperti ini. Aduh, wah, mukul ya. Awas ya, ngajak bercanda ya. Kamu mau dengar atau tidak? Mau. Kok tertawa terus? Kamu mau membisikkan apa toh? Dengar ya. Ya, ayo. Kamu mau kenalan dengan saudara saya?
Kamu masih punya saudara? Punya, saudara perempuan. Jadi juga saya diambil menantu oleh bapakmu. Kamu kan anak satu-satunya kan ini? Iya, tapi saya punya saudara. Saudara sepupu. Begitu. Dia ada sekarang? Kalau senja hari begini, dia pasti ada. Apalagi kalau orang tua saya tidak ada di rumah. Wah, aneh. Jadi, dia datang senja hari begini? Iya, dia cantik. Bahkan lebih cantik daripada saya. Gandini, seperti ada perempuan melintas di dalam rumahmu. Hah? Tua atau muda? Tuh. Dia ke dapur. Dia seumurmu. Itu saudara sepupumu. Nah, dia berdiri di ruang tengah. Dia melihat saya. Cantiknya. Gandini, aku datang. Betul-betul datang dia. Dia datang dalam bentuk muda. Gandini, ajak saudara sepupumu itu kemari. Mana dia? Masuk ke kamar itu. Oh, itu kamar saya. Ajak dia kemari. Biar saja, dia masih malu. Atau kenalkan dia pada saya. Besok-besok lah. Betul nih. Betul. Jadi boleh saya datang lagi kemari ya? Boleh. Terus siapa nama saudaramu itu? Besok saja tanyakan kalau kenalan dengan dia. Nah. Dia mengintip lagi dari balik pintu. Wah, cantik ya. Apalagi dia memakai kembang kemboja di rambutnya. Gandini, aku datang. Suara itu terdengar lagi. Tapi sekarang suara itu terdengar sangat tua. Gandini. Suara itu terdengar di dalam kamarku ini. Siapa nama nenek sebenarnya? Apakah itu perlu? Tentu perlu, karena kita sudah lama bicara-bicara seperti ini. Tapi saya tidak pernah tahu siapa nenek dan bagaimana bentuk nenek yang sebenarnya. Karena kadang-kadang suara nenek tua, tapi kadang-kadang muda sekali. Menurutmu, aku ini bagaimana, Gandini? Nenek pasti seorang yang sakti. Kamu pintar, Gandini. Kamu pintar. Gandini dan Mak Rompang terus berbincang-bincang di tengah malam itu. Walau Gandini tidak melihat wujud Mak Rompang, namun tampaknya gadis itu sudah sangat terpengaruh oleh Mak Rompang sehingga dia tidak menaruh curiga sama sekali. Nah, saudara pendengar, apakah jadi Tembong berkenalan dengan Mak Rompang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara Lina bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.